Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Rapid Disaster, sesi atau pertemuan yang ke-7. Pada temu 7 ini topik kita adalah penanggulangan bencana atau peran Surapi pada penanggulangan bencana bagian pertama. Karena untuk peran Surapi atau role Surapi pada penanggulangan bencana ini kita bagi dalam dua bagian. Bagian pertama dan bagian kedua. Nah, bagian pertama itu pada sesi 7, intinya adalah tentang latar belakang peran Surapi dan peran Surapi pada tahap preparedness atau kesiapsiagaan. Nanti pada bagian yang kedua, topik wawasan kita adalah peran Surapi pada tahap respons atau tanggap darurat atau mitigasi, dan yang kedua peran Surapi pada fase recovery. Nah, referensi peran Surapi dalam penanggulangan bencana ini saya ambil dari Position Statement WSPT atau World Confederation for Physical Therapy. Nah, kemudian sebagai latar belakang dari peran Surapi pada penanggulangan bencana ini, itu adalah WCPT melihat dari beberapa kejadian bencana dalam kurun waktu 2002 sampai 2011. Ini tentunya kurun bencana di universal ya, baik Indonesia maupun di luar negeri gitu. Mulai dari gempa bumi di Gujarat tahun 2001, kemudian sampai gempa bumi di Nepal tahun 2015. Di situ WCPT mencatat beberapa jumlah korban dan jumlah yang meninggal maupun yang injury. Nah, selain itu yang melatar belakangi juga bertambahan jumlah penduduk dan urbanisasi, di mana memerlukan infrastruktur yang cukup banyak ya, baik kebutuhan sumber daya yang lain, ini juga berpotensi sebagai terjadinya bencana atau kerentanan. Juga dengan meningkatnya frekuensi bahaya, kemudian berikutnya adalah pengakuan dari beberapa profesi tenaga kesehatan lain atas pentingnya peran Surapi dalam penanggulangan. Ini yang melatar belakangi peran Surapi. Kemudian untuk sebagai tindak lebih lanjut lagi, bahwa perlu diketahui organisasi kemanusiaan yang menyelenggarakan penanggulangan bencana yang pertama ICRC ya, tahun 1979 ya. Jadi International Committee Red Cross and Red Crescent, kemudian diikuti oleh Handicap Internasional pada tahun 1982, dan seterusnya baik IMC, MDM, IMC itu International Medical Corps, kemudian IOM, International Organization for Migration ya. Nah, kemudian statement position of the WSPT itu mengatakan bahwa Surapi itu bagian integral dari kesehatan yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana, karena kita bagian integral dari tenaga kesehatan. Nah, untuk terlibat dalam penanggulangan bencana perlu skill khusus untuk menghadapi kasus-kasus yang bersifat first responder ya. Kemudian yang ketiga juga diperlukan kolaborasi dengan tim multidisiplin, tim lainnya untuk melakukan rapid assessment. Nah, kemudian juga Surapi harus melakukan visit ya ke rumah sakit terdampak, kemudian kamp pengungsi dan pusat Yankes. Nanti untuk detailnya silakan dilihat di narasinya. Nah, peran yang dimainkan oleh Surapi pada penanggulangan bencana terlibat atau involve pada tahap-tahap prabencana, mitigasi, pasca bencana ya, dan lain-lain. Tadi kolaborasi dengan tim penanggulangan bencana yang dibentuk, kemudian perannya hanya pada penata laksanaan gangguan gerak dan fungsi yang terjadi akibat bencana, maupun peran lainnya yang dibutuhkan oleh tim, tidak hanya khusus peran pada pelayanan Surapi atau rehabilitasi saja. Nah, dimensi pelayanannya pada kontak bencana juga tidak hanya kuratif saja, juga pada dimensi promotif, preventif, sampai kuratif dan pemulihan. Nah, ini rekomendasi untuk Surapi sesuai model WHO ICF ya, ada 3. Nanti silakan baca detailnya. Misalnya Surapi harus mampu membina hubungan dengan instansi lain, LSM dalam dan luar negeri yang berkontribusi pada penanggulangan bencana misalnya. Kemudian juga merekomendasikan untuk Surapi bahwa dalam manajemen Surapi penanggulangan bencana itu memprioritaskan pada tahap mitigasi dan kesiapsiagaan. Nah, kemudian korban bencana gangguan gerak dan fungsi, ya, struktural dan functional impairment ini pada fase awal tindakan sementara di lapangan atau on the spot oleh Surapi sebelum dilakukan evakuasi. Maksudnya kita melakukan tindakan di lapangan ya sebelum evakuasi ke vaskes yang lebih lengkap.
Nah, ini peran Surapi pada penanggulangan bencana masa depan, nanti silakan didalamin dari narasi yang disampaikan. Kemudian pada peran Surapi pada penanggulangan bencana ada skill atau kompetensi tambahan, misalnya melakukan stabilisasi korban ya cedera akut misalnya. Kemudian mencegah cedera petugas penyelamat atau SAR, ini juga merupakan skill tambahan. Kemudian mencegah atau mengurangi beban disfungsi korban pasca darurat. Nah, berikutnya ini gambar disaster continuum. Kalau kita lihat ya, mulai dari preparing atau maksudnya persiapan sebelum disaster, kemudian mengurangi resiko akibat disaster ya, sebelumnya disasternya, ini pada tahap pencegahan ya, kemudian ini pada tahap setelah terjadi disaster tentu ada tahap responding, kemudian recovery dan pengurangan reduce risk of disaster. Nanti silakan detailnya dilihat di narasi. Ini dikeluarkan oleh ICRC ya, International Federation of Red Cross dan Red Crescent. Nah, kemudian subtopik yang kedua, ruang lingkup Surapi, ini silakan dibaca sendiri pada narasi ya. Subtopik yang ketiga, bagaimana garis besar peran Surapi pada penanggulangan bencana ya. Nah, peran Surapi itu didasari pada 4 fase kontinum di bencana ya, misalnya pada fase pencegahan, fase kesiapsiagaan, kemudian fase tanggap darurat atau fase respons, atau fase mitigasi ya, yang terakhir fase pemulihan. Nah, yang perlu dicatat adalah bahwa pada tiap fasenya peran Surapi itu ditambahkan pada pelayanan kelompok rentan ya, misalnya anak-anak ya, ibu-ibu hamil dan orang-orang lanjut usia. Nah, ini nanti silakan dibaca detailnya pada tahap kesiapsiagaan apa yang dilakukan ya, pas tahap preparedness. Kemudian pada tanggap darurat apa yang dilakukan ya, misalnya intervensi Surapi dan melakukan intervensi ya. Kemudian ada tambahan tambahan peran, misalnya melakukan assessment, penilaian, koordinasi, kemudian dukungan psikososial dan lain sebagainya. Dan pada tahap pemulihan juga recovery, nanti silakan dibaca detailnya. Subtopik yang kedua, bagaimana peran Surapi pada penanggulangan bencana tahap kesiapsiagaan ya. Yang jelas ya, pada tahap pertama itu kita membuat atau menyusun framework ya, kerangka kerja tahap kesiapsiagaan ya. Nah, yang utama dilakukan adalah membangun kapasitas sumber daya, ya. Jadi, bagaimana cara kita menyusun kapasitas sumber daya? Tentu kita menyusun rencana kontingensi, penyiapan peralatan, pengembangan koordinasi, evaluasi dan informasi, kemudian juga melakukan pelatihan dan simulasi lapangan sebagai persiapan ini tahap kesiapsiagaan. Ada 4 prioritas yang direkomendasi oleh HFA, Hugo Framework Action atau CFA ya, Sindai Framework Action. Ini antara lain ada pahami risiko bencana, kemudian penguatan tata kelola risiko bencana, yang ketiga peningkatan ketahanan risiko bencana dan meningkatkan preparedness atau kesiapsiagaan. Nah, kemudian bagaimana relevansi peran Surapi berdasarkan seruan SEAFA tadi, Sindai Framework Action? Nah, tentu kita harus mampu melakukan mekanisme registrasi kasus injury, kemudian melakukan dukungan psikologi dan pelayanan kesehatan mental, kemudian juga latihan SDM lokal dan nasional. Nah, ini juga beberapa hal yang sebagai persiapan Surapi sebelum ke lokasi. Apa yang disiapkan? Ada 7 hal di sini ya, nanti silakan dibaca di narasinya. Nah, ini beberapa hal juga terlibatan asosiasi profesi, ini juga diperlukan ya. Misalnya meningkatkan kesadaran tim, melakukan pemetaan fasilitas layanan kesehatan, sampai mempertimbangkan syarat regulasi tim Surapi yang dari luar atau internasional. Ini merupakan ranahnya asosiasi profesi atau PRV atau IV ya. Nah, berikutnya bagaimana peran Surapi tahap kesiapsiagaan realnya ya. Jadi realnya misalnya beberapa persiapan yang harus dilaksanakan adalah bahwa Surapi menyadari kemungkinan bahaya dan konsekuensinya apa sebelum kita terjun ke lokasi bencana. Dan apakah rencana program ini sesuai dengan karakter atau keilmuan fisioterapi. Kemudian apakah Surapi dapat berkontribusi pada perencanaan penanggulangan keadaan emergensi, ini juga kita siapkan ya. Apakah ada rencana bila tim penanggulangan lokal tidak mempersiapkannya. Nah, beberapa persiapan ini yang merupakan tanda tanya atau yang kita siapkan untuk meyakini kita sebelum terjun ke on the spot.
Baik, berikutnya nanti ada di narasi ada studi kasus ya, 2 studi kasus. Yang pertama gempa bumi Nepal, kemudian tahun 2015, kemudian yang kedua gempa bumi di Jepang ya tahun 2011. Nanti silakan kita bahas kasusnya, di situ ada background circumstance-nya bagaimana, rule of terapinya bagaimana, outcome yang diharapkan, kemudian bagaimana beberapa referensi yang bisa disampaikan. Nanti silakan dipelajari di narasi yang saya siapkan. Nah, kemudian subtopik yang ketiga, faktor pendukung. Faktor pendukung pada peran terapi pada tahap mitigasi ini atau tanggap darurat, ada beberapa hal, misalnya ada 10 elemen guidelines terapi pada tahap tanggap darurat, silakan nanti didalami 10 elemen apa saja. Kemudian ada evidence based peran terapi pada penanggulangan bencana. Kemudian juga selain itu, faktor pendukung yang lain adalah kita melakukan advokasi pendampingan, terutama pada penyelia lokal ya, terapis lokal, kemudian melakukan inventarisasi atau pengumpulan alat peralatan yang digunakan pada saat bencana, dan jangan lupa kita juga melakukan pelatihan ya sebelum berangkat ke spot, kemudian melakukan stockpiling ya, stockpiling ini menstok untuk peralatan atau device yang digunakan. Nah, stockpiling ini misalnya beberapa assistive device seperti kursi roda, crooks, splints, ortotik, matras, selimut, bantal guling dan lain-lain ini perlu dipersiapkan ya, kita sebut dengan stockpiling. Kemudian juga melakukan pelatihan kompetensi skill khusus tergantung bencana, misalnya apakah kalau Gunung Merapi tentu letusan gunung tentu perlu teknik-teknik respiratori misalnya. Kalau ada earthquake, gempa bumi mungkin perlu teknik splinting dan sebagainya. Dan yang penting adalah ini ya, psychological support ini di tiap bencana pasti ada gangguan psikologis. Nah, kemudian tentu untuk pelatihan kita memerlukan beberapa prasyarat ya untuk sebagai mendapatkan proses sertifikasi humanitarian health professional. Ini ada beberapa prasyarat ya, 1, 2, 3, nanti silakan di detail ya. Nah, kemudian ada evidence based peran terapi pada penanggulangan bencana ya. Misalnya diperlukan rencana latihan optimal misalnya sebelum agar dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Kemudian juga berdasarkan evidence review bahwa intervensi Yankes terapi pada penanggulangan krisis kemanusiaan ini diperlukan banyak hal hasil riset, penelitian dan evaluasi. Nah, sebagai contoh evidence based seperti penanggulangan bencana di Pakistan, banyak tindakan pencegahan amputasi berhasil dilakukannya, jadi tidak sempat diamputasi ya. Kemudian juga dapat dicegah dampak disabilitas lanjut ya, cedera tulang belakang ya, agar tidak menjadi permanen. Ya, tentu dengan ketetapan pelaksanaan secara efisien, efektif dan tepat waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk detailnya silakan dalami lewat narasi yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.